Sulaim al-Umaisah. Beliau adalah wanita Ansor dari Bani An-Najjar. Ummu Sulaim menyambut Islam ketika kali pertama sampai di Madinah. Ummu Sulaim masuk Islam sementara suaminya Malik bin An-Nadhr tidak mau masuk Islam. Mengetahui keislaman Ummu Sulaim, Malik bin An-Nadhr amat marah. Malik bin An-Nadhr keluar dari rumah Ummu Sulaim dalam keadaan marah besar. Setelah itu, Malik bin An-Nadhr tewas karena terlibat cekcok dengan orang lain. Ummu Sulaim menjadi janda. Beliau tinggal bersama 3 putranya, yaitu Anas bin Malik, Barra bin Malik, dan Sulaim bin Malik. Ketika Rasulullah sudah sampai di Madinah dan menetap di Madinah, Ummu Sulaim mendatangi Rasulullah. Ummu Sulaim meminta kepada Rasulullah agar mengizinkan anaknya yang bernama Anas bin Malik untuk berkhidmat di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan Ummu Sulaim adalah agar putranya yang bernama Anas bin Malik diasuh oleh manusia terbaik yang Allah ciptakan. Tentunya banyak pembelajaran yang didapat oleh Anas bin Malik ketika hidup dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lama masa Anas bin Malik berkhidmat di rumah Rasulullah, menjadikan Anas bin Malik seorang ulama besar yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya Anas bin Malik yang berkhidmat kepada Rasulullah, Ummu Sulaim pun ketika Rasulullah akan menikah, maka Ummu Sulaim mendandani calon istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Sulaim termasuk perempuan terbaik Ansor. Beliau adalah wanita Ansor yang keislamannya tidak diragukan lagi. Kemudian Ummu Sulaim menikah untuk yang kedua kalinya dengan Abu Thalhah bin Sahal. Abu Thalhah pada saat itu masih musyrik. Abu Thalhah mendatangi Ummu Sulaim dan meminang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata kepada Abu Thalhah, "Sesungguhnya aku telah muslim. Jika kau mau mengikutiku, aku mau menikah denganmu." Abu Thalhah berkata, "Aku mengikuti agama yang engkau ikuti." Kemudian Ummu Sulaim berkata, "Maharku adalah Islammu." Setelah lama pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah, Allah mengaruniai mereka seorang putra. Ketika Abu Thalhah sedang safar dan tidak berada di Madinah, putra mereka yang masih kecil meninggal dunia. Kemudian Ummu Sulaim mengurusi jenazah anaknya dan menguburkan anaknya tanpa menunggu Abu Thalhah pulang. Setelah Abu Thalhah pulang, Ummu Sulaim menjamu dengan makanan dan tidur malam tanpa menceritakan keadaan putranya. Keesokan harinya, barulah Ummu Sulaim menceritakan perihal anaknya kepada Abu Thalhah. Abu Thalhah kaget, namun Abu Thalhah tidak bisa marah kepada Ummu Sulaim. Abu Thalhah langsung mendatangi Rasulullah dan menceritakan peristiwa yang menimpa anaknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Semoga Allah memberkahi malam kalian itu." Kemudian Ummu Sulaim hamil. Kemudian Ummu Sulaim melahirkan putra, yaitu yang bernama Abdullah bin Abu Thalhah. Abu Thalhah sangat senang. Bahkan Rasulullah langsung mentahnik Abdullah bin Abu Thalhah.
Ummu Sulaim sangat mencintai Rasulullah. Demikian juga suaminya Abu Thalhah. Ummu Sulaim mempunyai sebuah tempat minyak wangi. Kemudian beliau mengambil keringat Rasulullah SAW dan mencampurkannya dengan minyak wangi beliau. Suaminya Abu Thalhah, ketika Rasulullah mencukur rambutnya di Mina, Abu Thalhah mengambil rambut Rasulullah dan memberikannya kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim pun mengambil rambut itu dan memasukkannya ke dalam botol minyak wanginya. Kemudian minyak wangi tersebut dibagi oleh Ummu Sulaim kepada Muhammad bin Sirin. Nah, ketika Muhammad bin Sirin meninggal dunia, jenazahnya dibaluri dengan minyak wangi yang diberikan oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim pernah mendatangi Rasulullah SAW. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, pelayan Anda ini, Anas bin Malik, dia tidak pernah meninggalkan kebaikan akhirat sekalipun. Mengenai keperluan dunianya dan urusan dunianya, maka aku yang memenuhinya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Ummu Sulaim, "Aku masuk surga dan aku mendengar suara sandal di depanku. Ternyata ia adalah Ghumaisah binti Milhan." Ghumaisah binti Milhan adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim sangat bahagia mendengar perkataan Rasulullah tersebut, bahwa Rasulullah sudah mendengar suara sandalnya di surga.